Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Nurfakila dari Teknik Informatika dengan NPM 07352111085. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan tugas dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma, yang dimana dosen pengampunya adalah Pak Munajat. Nah, jadi kami diberi tugas untuk mempresentasikan dalam bentuk video. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 7 orang, yang dimana ada Haris Munandar, Yaya Boga, Aftiyani Jauhar, Yusri Malagapi, Wode Saltiana, dan M. Arhan Dermawan. Nah, kami dari kelompok 1 diberi judul terkait dengan algoritma brute force for string matching. Nah, untuk penjelasannya, silakan simak videonya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dari algoritma brute force. Nah, algoritma brute force seringkali digunakan dalam kasus sederhana atau ketika panjang string relatif pendek. Nah, kelebihan dari algoritma ini adalah kemudahannya dalam pemahaman dan implementasi. Selain itu, algoritma brute force juga dapat diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman tanpa tergantung pada pustaka atau fungsi khususnya. Namun, algoritma ini memiliki kompleksitas waktu yang tinggi, terutama digunakan untuk teks yang panjang atau string yang sangat panjang. Nah, hal ini dikarenakan algoritma ini perlu memeriksa setiap karakter secara berurutan dalam teks, sehingga jumlah operasi yang dilakukan akan meningkat secara linear dengan panjang teks. Oleh karena itu, dalam kasus yang lebih kompleks atau ketika efisien waktu menjadi faktor yang sangat penting bagi algoritma ini. Nah, algoritma brute force merupakan salah satu pendekatan sederhana dalam mencocokkan atau mencari pola dalam string atau teks. Nah, metode ini menguji semua kemungkinan kombinasi karakter secara berurutan untuk mencocokkan pola yang diinginkan. Dalam rangka mempercepat proses pencocokan string, seringkali juga digunakan teknik pengoptimalan tambahan seperti penggunaan tabel lookup dan penggunaan hashing. Nah, untuk penjelasannya, apa itu tabel lookup maupun hashing? Jadi itu adalah dua metode yang digunakan dalam pemrograman dan pengolahan data untuk mencari dan mengakses informasi dengan efisien. Meskipun keduanya berfungsi untuk tujuan yang sama, yaitu mempercepat pencarian data, mereka memiliki pendekatan berbeda dalam menyimpan dan mencari data. Nah, untuk tabel lookup tuh struktur data yang berisi pasangan kunci nilai, di mana kunci adalah elemen unik yang digunakan untuk mengidentifikasi nilai yang terkait. Saat melakukan pencarian tabel lookup, kunci digunakan untuk menemukan nilai yang sesuai. Nah, tabel lookup ini biasanya diimplementasikan sebagai array atau struktur data yang disusun secara teratur. Nah, untuk kalau ini tabel hashing adalah proses mengonversi kunci menjadi indeks menggunakan fungsi hash. Fungsi hash mengambil kunci sebagai masukan dan menghasilkan nilai hash yang unik yang digunakan sebagai indeks dalam struktur data, seperti tabel hash atau tabel pencocokan hash. Nah, tujuan utama hashing adalah mempercepat pencarian dengan mengurangi jumlah data yang harus dicari. Nah, kedua tabel ini memberikan cara yang efisien untuk mencari dan mengakses data, yang dimana pilihan antara kedua metode tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi dan data yang akan diakses. Baik, saya lanjut ke ini latar belakang, masih terkait dengan
penggunaan hashing dalam pengembangan perangkat lunak. Pemilihan algoritma pencocokan string yang sesuai harus dipertimbangkan berdasarkan kompleksitas masalah, ukuran data, dan kebutuhan performa aplikasi yang digunakan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya berikan penjelasan selanjutnya kepada pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Oftiani Jauhar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu Yuniar Fakilah. Kita langsung saja ke pembahasannya, yaitu tujuan algoritma brute force for string matching. Yang pertama, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep dasar algoritma brute force for string matching. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah implementasi algoritma brute force for string matching secara terperinci. Yang ketiga, menggambarkan kompleksitas waktu dari algoritma brute force for string matching dan menganalisis kelebihan serta kelemahan metode ini. Yang keempat, membahas kasus penggunaan yang relevan dan memberikan contoh-contoh konkret untuk membantu pemahaman konsep algoritma brute force. Yang kelima, menyajikan alternatif metode pencocokan string yang lebih efisien dan membandingkannya dengan algoritma brute force. Yang keenam, membahas teknik pemotongan tambahan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja algoritma beserta brute force for string matching. Dan yang ketujuh, memberikan panduan dalam memilih metode pencocokan string yang tepat berdasarkan kompleksitas masalah, ukuran data, dan kebutuhan performa aplikasi. Yang kedelapan, menyajikan saran dan rekomendasi praktis dalam menggunakan algoritma brute force for string matching. Dan selanjutnya akan dijelaskan pada pemateri berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Munandar dengan IMPM 073521111138. Di sini saya akan menjelaskan pengertian algoritma brute force for string matching. Brute force adalah sebuah pendekatan yang langsung atau dalam kurung straightforward untuk memecahkan suatu masalah, biasanya didasarkan pada pernyataan masalah dalam kurung problem statement dan definisi konsep yang dilibatkan. Next, did you know? Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas, dalam kurung obvious way. Di dalam pencocokan string terdapat istilah teks dan pattern. Teks merupakan kata yang dicari dan dicocokkan dengan pattern, sedangkan pattern merupakan kata yang diinputkan untuk dicocokkan. Brute force merupakan algoritma pencarian string termudah. Oke, untuk penjelasan selanjutnya saya akan membaca di sini. Algoritma brute force for string matching adalah metode pencocokan pola sederhana yang digunakan untuk mencari kemunculan suatu pola dalam sebuah teks. Tujuan utama algoritma ini adalah dalam teks. Cara kerjanya adalah dengan memeriksa satu persatu semua posisi dalam teks untuk mencocokkan pola yang dicari. Algoritma ini akan membandingkan dengan setiap karakter pola dengan karakter teks pada posisi yang sesuai. Jika semua karakter cocok, maka pola ditemukan pada posisi tersebut. Jika ada perbedaan, algoritma akan melanjutkan ke posisi berikutnya dalam teks dan mencoba lagi. Algoritma brute force ini relatif sederhana dan mudah dipahami, namun kelemahannya adalah eksekusinya.
Jika teks dan pola yang dicari memiliki ukuran yang besar, algoritma ini dapat menjadi sangat lambat karena memerlukan pemeriksaan karakter secara berulang. Kompleksitas waktu algoritma brute force adalah O(nm), di mana n adalah panjang teks dan m adalah panjang pola yang dicari. Meskipun algoritma brute force memiliki kinerja yang kurang efisien untuk kasus yang besar, namun masih memiliki kegunaan dalam beberapa kasus sederhana dan tidak ukuran masalah kecil. Oke, kita lanjut. Oke, saya rasa hanya itu saja penjelasan saya tentang pengertian algoritma brute force string matching. Untuk penjelasan selanjutnya saya akan berikan ke pemateri yang lain. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Boga dengan nomor pokok mahasiswa 073521111014. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang kelebihan algoritma brute force string matching. Pada opsi yang pertama, algoritma brute force sederhana dan mudah dimengerti. Maksudnya, algoritma brute force mudah dipahami karena konsepnya yang sederhana dan langsung. Prinsip dasar algoritma brute force adalah mencoba semua kemungkinan solusi secara berurutan sehingga menemukan solusi yang benar. Pendekatan ini tidak melibatkan strategi canggih atau optimasi kompleks, melainkan hanya metode perulangan, mencoba, dan kesalahan yang berulang. Ada beberapa alasan mengapa algoritma brute force mudah dipahami. Pada alasan yang pertama, algoritma brute force memiliki konsep yang sederhana. Algoritma brute force bekerja dengan cara yang intuitif dan mudah dipahami. Tidak ada kompleksitas matematis atau pengetahuan khusus yang diperlukan untuk memahaminya. Hanya perlu memahami langkah-langkah dasar yang diulang secara berulang. Alasan yang kedua, pendekatannya yang sistematis. Algoritma brute force melibatkan langkah-langkah yang mudah diikuti secara sistematis. Biasanya algoritma ini melibatkan pengetahuan atau perulangan yang sederhana, di mana setiap kemungkinan solusi diuji satu persatu sehingga solusi yang benar ditemukan. Alasan yang ketiga, tidak memerlukan pemahaman mendalam tentang permasalahan. Algoritma brute force tidak memerlukan pemahaman mendalam tentang permasalahan yang sedang diselesaikan. Pendekatannya adalah mencoba semua kemungkinan sehingga tidak menganalisis masalah secara rinci atau memahami konsep-konsep khusus terkait. Meskipun algoritma brute force mudah dipahami, namun tidak menjadi pilihan yang lebih efisien. Dalam situasi tertentu, algoritma ini cenderung membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Oleh karena itu, mencoba semua kemungkinan untuk permasalahan yang lebih kompleks seringkali diperlukan pendekatan yang lebih cerdas atau optimalitas untuk meningkatkan efisiensi.
Oke, yang kedua, algoritma brute force dapat digunakan untuk memecahkan hampir sebagian besar masalah. Algoritma brute force dapat memecahkan masalah karena pendekatannya yang langsung dan mencoba semua kemungkinan solusi dengan mencoba semua kemungkinan secara berurutan. Algoritma brute force memiliki potensi yang lebih menemukan solusi yang benar, asalkan solusi tersebut ada dalam ruang pencarian yang diberikan. Alasan mengapa algoritma brute force dapat memecahkan masalah karena keleluasaan. Algoritma brute force tidak terikat dengan batasan atau pendekatannya yang mencoba semua kemungkinan solusi, memungkinkan algoritma ini untuk mengeksplorasi seluruh ruang pencarian dan menemukan solusi yang valid. Ini perlu terutama pada masalah yang memiliki jumlah solusi yang terbatas. Nomor 3, algoritma brute force menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah penting seperti pencarian, pengaturan, pencocokan string, dan perkalian matriks. Ada beberapa alasan mengapa algoritma brute force bisa efektif dalam beberapa hal. Yang pertama, pada kasus pencarian, algoritma brute force dapat digunakan dalam pencarian ketika jumlah item yang dicari relatif kecil. Dalam hal ini, kita dapat memeriksa satu persatu setiap item dan membandingkannya dengan item yang lebih kecil. Ini bisa menjadi solusi yang layak untuk kompleksitas waktu. Dalam algoritma brute force, pencarian hanya bergantung pada jumlah item yang harus diperiksa. Yang kedua, ada pengaturan. Dalam masalah pengaturan, algoritma brute force dapat digunakan untuk mencoba semua kemungkinan pengaturan dan memilih yang berdasarkan kriteria tertentu. Meskipun kompleksitas waktu algoritma brute force, pengaturan biasanya meningkatkan secara eksponensial dengan ukuran masalah. Dalam beberapa kasus, ukuran masalahnya cukup kecil sehingga algoritma brute force tetap memungkinkan untuk diterapkan di waktu yang wajar. Yang ketiga, pencocokan string. Dalam masalah pencocokan string, algoritma brute force dapat digunakan untuk memeriksa setiap kemungkinan pola pencocokan di dalamnya teks. Ini bekerja dengan membandingkan pola pencocokan dengan teks karakter demi karakter. Meskipun algoritma brute force cenderung pencocokan string memiliki kompleksitas waktu terburuk, yaitu 0 sama dengan n kali m, di mana n adalah panjang teks n dan m adalah panjang pola pencocokan. Tetapi dalam beberapa kasus ketika panjang teks relatif kecil, algoritma brute force masih efektif. Berikutnya, perkalian matriks. Dalam perkalian matriks, algoritma brute force dapat digunakan untuk meningkatkan setiap elemen matriks secara langsung, sesuai dengan efisiensi perkalian matriks. Nomor 4, algoritma brute force menghasilkan algoritma baku atau standar untuk tugas-tugas komputasi seperti penjumlahan atau perkalian n buah bilangan, menentukan elemen minimum atau maksimum di dalam setiap tabel atau list. Nomor 5, karena algoritma brute force menyelesaikan masalah dengan jelas dan melalui banyak pendapat atau pilihan. Algoritma brute force dapat memberikan solusi seperti pengaturan, pencarian, dan pencocokan. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Melakapi dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelebihan dan kekurangan algoritma brute force for string matching. Yang pertama, kelebihan algoritma brute force. Di sini terdapat beberapa kelebihan, yaitu 1. Algoritma brute force sederhana dan mudah dimengerti. Konsepnya sangat intuitif, yaitu memeriksa setiap karakter dalam teks secara berurutan
untuk mencocokkan dengan pola pencarian. Karena itu, algoritma ini cocok digunakan dalam kasus di mana kecepatan atau efisiensi bukanlah faktor utama, tetapi kejelasan dan keterbacaan kode sangat penting, seperti dalam pembelajaran pemrograman atau demonstrasi konsep. Kemudian dua, algoritma brute force dapat digunakan untuk memecahkan hampir sebagian besar masalah. Maksudnya, algoritma brute force menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah penting seperti pencarian, pengurutan, pencocokan string, atau perkalian matriks. Selanjutnya, algoritma brute force menghasilkan algoritma baku atau standar untuk tugas-tugas komputasi seperti penjumlahan atau perkalian n buah bilangan, menentukan elemen minimum atau maksimum di dalam tabel atau list. Selanjutnya, karena algoritma brute force menyelesaikan masalah dengan jelas dan melalui banyak pendapat atau pilihan, algoritma brute force dapat memberikan solusi seperti pengurutan atau pencarian atau pencocokan. Kemudian kendala dan kurasi algoritma brute force. Kemudian algoritma brute force string matching menjamin akurasi pencarian pola dalam teks dengan membandingkan setiap karakter secara berurutan. Algoritma ini akan menemukan semua kemunculan pola yang ada dalam teks. Hal ini sangat penting dalam kasus di mana tidak boleh ada kesalahan dalam mencocokkan pola, seperti dalam pengolahan teks untuk analisis atau data pencarian string dalam basis data. Kemudian, algoritma brute force string matching tidak memerlukan struktur data tambahan, pemrosesan atau informasi sebelumnya. Ini berarti algoritma ini dapat diterapkan pada berbagai jenis teks atau pola pencarian tanpa memerlukan persiapan khusus. Kebebasan ini membuat algoritma brute force fleksibel dan mudah diterapkan dalam berbagai konteks atau bahasa pemrograman. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa kelemahan algoritma brute force string matching, yaitu algoritma brute force umumnya tidak cerdas karena ia membutuhkan jumlah langkah yang besar dan penyelesaiannya. Kemudian, algoritma brute force jarang menghasilkan algoritma yang efisien. Kemudian, beberapa algoritma brute force lambat sehingga tidak dapat diterima. Kemudian 4, tidak sekonstruktif atau sekreatif teknik. Selanjutnya, algoritma brute force kurang disukai karena ketidakbagusannya. Selanjutnya, sensitif. Algoritma ini akan memberikan hasil yang berbeda jika ada perubahan kecil pada teks atau pola. Misalnya, jika terjadi pergeseran satu karakter pada teks, algoritma ini memungkinkan dapat mendeteksi kecocokan yang sebenarnya. Hal ini membuat algoritma ini kurang robust dalam menangani perubahan kecil pada data. Tidak dapat mendefinisikan semua kemungkinan atau kecocokan. Algoritma brute force hanya mendefinisikan satu kecocokan pertama yang ditentukan dalam teks. Jika ada kemungkinan kecocokan yang lain, algoritma ini tidak akan dapat menemukannya. Ini menjadi kendala jika perlu mencari semua kecocokan dalam sebuah teks. Kemudian memerlukan memori tambahan. Meskipun algoritma brute force tidak memerlukan penyimpanan data tambahan yang signifikan, dalam beberapa implementasi, algoritma ini memungkinkan memerlukan memori tambahan untuk menyimpan pola yang dicocokkan. Jika pola sangat besar, hal ini dapat menjadi masalah dalam penggunaan memori. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya Wada Saltiana Odarsan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Yusri Malagavi, di mana materinya yaitu
Di mana materinya itu contoh kasus, di mana contoh kasus dari algoritma brute force for string match bisa dilihat pada gambar berikut. Oke, di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python ya, dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Oke, langsung saja, di mana pertama kita menggunakan kita masuk dengan def brute force string search word pattern result sama dengan tanda kurung word in word, di mana kita masukkan n sama dengan panjang wordnya dan m sama dengan panjang patternnya. Dan juga ada kondisi di mana for i in range sama n kurang m ditambah 1 j sama dengan 0, maka akan muncul kondisi baru, yaitu while jika j kurang dari m dan word i tambah j sama dengan pattern j, maka akan lanjut dengan kondisi j tambah sama dengan 1. Lanjut pula dengan kondisi baru di mana if j sama dengan m, maka result append word dan berhenti. Di mana pada contoh kasus penggunaan kita asumsikan word sama dengan apel. Kita ambil saja nama-nama buah, yaitu apel, jeruk, mangga, nanas. Ada 4 yang ada dalam word. Dan di sini patternnya kita menggunakan imbuhan AND. Lanjut dengan match word sama dengan brute force string search word sama word dan pattern akan memenuhi kondisi baru di mana if length match word kurang dari 0, lebih dari 0, maka hasil yang akan kita hasil yang akan ditampilkan yaitu kata-kata yang cocok dengan pola match word. Polanya yaitu AND. Dari kata-kata word itu, jika ada kondisi yang memenuhi kata AND, maka dia akan menghasilkan kata-kata yang ada dalam word, yaitu ada imbuhan AND-nya. Jika tidak, maka akan menghasilkan print tidak ada kata yang cocok dengan pola. Bisa dilihat pada hash runningnya, yaitu di sini hash runningnya itu memunculkan kata-kata yang cocok dengan pola, yaitu mangga dan nanas. Kenapa yang muncul itu mangga dan nanas? Karena mangga dan nanas itu memenuhi imbuhan pada pattern yaitu AND. Kalau apel kan tidak ada kata yang dalam apel itu tidak ada kata imbuhan yang menggunakan kata AND. Jeruk juga, sedangkan mangga itu ada, yaitu antara pada mangga itu ada a dan n-nya, dan nanas juga ada kata a dan n-nya, sehingga pattern memenuhi syarat dan memunculkan hasil runningnya yaitu mangga dan nanas. Oke, mungkin itu saja. Saya bisa dilanjutkan ke teman saya yang berikutnya. Oke baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Taran Darmawan, NPM 073521111081, ingin melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya dengan topik pada kelompok 1 yaitu algoritma brute force. Baik, kesimpulannya yaitu algoritma brute force yang kami kembangkan mungkin tidak sebagus dengan algoritma KMP, namun algoritma kami lebih bagus daripada algoritma brute force yang lain. Algoritma kami mungkin dapat menjadi salah satu algoritma yang dapat menyelesaikan masalah pencocokan pada string untuk kasus tertentu seperti pada contoh yang telah kami berikan. Algoritma brute force yang kami kembangkan atau dipercepat tersebut dapat menghemat jumlah perbandingan daripada algoritma brute force sebelumnya. Baik, algoritma brute force string merupakan pendekatan sederhana dalam mencari pola dalam string atau teks dengan menguji semua kemungkinan kombinasi dari karakter secara berurutan.
Kelebihan dari algoritma brute force adalah kemudahan dalam pemahaman, implementasi, serta dapat diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman tanpa tergantung pada pustaka atau fungsi khusus. Adapun juga kekurangan dari algoritma brute force adalah kompleksitas waktu yang tinggi, terutama saat digunakan untuk teks atau string yang lumayan panjang. Contoh kasus penggunaan algoritma brute force adalah dalam pencarian kata-kata yang memiliki pola tertentu dalam sebuah daftar kata. Meskipun algoritma brute force masih sering digunakan dalam kasus sederhana, ketika panjang string relatif pendek dalam kasus yang lebih kompleks, atau ketika efisiensi waktu menjadi faktor yang sangat penting, algoritma pencocokan string yang lebih efisien seperti algoritma KMP atau Knut-Morris, algoritma Boyer-Moore atau algoritma Rabin-Karp lebih diminati oleh sebagian kalangan. Dalam pengembangan perangkat lunak, pemilihan algoritma pencocokan string yang sesuai harus dipertimbangkan berdasarkan kompleksitas masalah, ukuran data, dan kebutuhan performa dari aplikasi yang akan digunakan. Kesimpulan yang lain dari laporan ini adalah bahwa algoritma brute force untuk pencocokan string, pendekatan sederhana untuk menemukan pola dalam string, meskipun mudah dipahami dan diimplementasikan, algoritma ini memiliki kompleksitas waktu yang tinggi, terutama ketika digunakan untuk teks atau string yang sangat panjang. Oleh karena itu, algoritma pencocokan string yang lebih efisien, seperti yang tadi, lebih disukai dalam kasus yang lebih kompleks, atau ketika efisiensi waktu menjadi salah satu faktor yang penting. Teknik optimasi tambahan seperti tabel pencarian atau juga hashing dapat digunakan untuk mempercepat proses pencocokan string. Manfaat dari penulis laporan tentang algoritma brute force termasuk dasar menjelaskan langkah-langkah implementasi secara detail, menganalisis kompleksitas waktu, kekuatan serta kelemahan daripada metode ini, membahas kasus penggunaan yang relevan dan memberikan contoh konkret, menyajikan metode pencocokan string alternatif yang lebih efisien, dan memberikan panduan praktis dalam memilih metode pencocokan string yang sesuai dengan berdasarkan kompleksitas masalah, ukuran data, dan juga kebutuhan dari kinerja aplikasi. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.